Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk seluruh siswa kelas 2 di pertengahan kedua untuk semester 2. Ya, susah banget bilangnya ya. Jadi untuk pertengahan dari semester kedua yang kedua ini, kita akan belajar dan selamat datang di bulan Maret. Kita akan ada tampilan yang baru dan kita juga akan belajar hal yang baru tentunya. Oke, kita lanjut saja ya. Oke. Kalian merasa tertinggal materi sebelum-sebelumnya atau mungkin semester sebelumnya? Jangan khawatir. Karena semuanya ada di channel saya dan channel Ahmad Taufik itu siap membantu. Oke? Nah, ada apa nih minggu ini? Kita akan belajar apa sih untuk minggu ini? Nah, kita akan belajar menu baru yang jelas, menu layout. Nah, di dalam menu layout itu nanti kita akan belajar tentang batas tepi alias margin. Nah, sebelumnya kita mesti tahu dulu margin itu apa sih? Nah, sebenarnya apa itu margin? Margin itu adalah maksudnya batas di sisi atas, bawah, kiri, dan kanan dokumen di Word itu. Gimana kita tahunya? Itu di bagian berwarna putih yang tidak bisa diberikan tulisan. Jadi dia di bagian di pinggir-pinggirnya itu loh. Nah, dia berguna untuk menjaga kerapian dan keindahan dokumen. Jadi kalau misalnya kayak itu tuh penting buat dokumen kalian tuh tetap enak dilihat. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian membuat tulisan dokumen tanpa margin, itu akan terlihat penuh dan tidak enak dilihat. Kalau sudah nggak enak dilihat, apalagi dibaca kan? Contohnya yang margin, yang kalau dokumen tanpa margin itu seperti ini. Nih, kira-kira kalian kalau ini mau nggak kalian baca sepenuh ini? Kemungkinan kayaknya kan nggak ya, karena terlalu banyak dan terlalu penuh. Nah, oleh karenanya penting adanya margin itu. Nah, di mana sih letak margin? Nah, saya kasih tahu ya di sini letaknya. Kalau ini adalah sebuah dokumen, maka yang disebut dengan margin atau batas atas itu yang ini. Ya, bagian putih atas. Bagian bawah yang sini. Yang sini bagian kiri dan yang sini bagian kanan. Nah, itu adalah margin. Mereka adalah margin alias batas tepi dari dokumen kalian. Bedakan dengan yang sebelumnya, yang kalau ini ada karena ada batasnya, jadi tulisannya tidak memenuhi dokumen dan masih enak buat dilihat. Seperti itu. Nah, bagaimana sih cara mengatur margin dokumen? Nah, kita akan nonton videonya ya. Nah, bila kalian ada pertanyaan setelah itu, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar atau kalian bisa tanya pada saat kalian bertemu dengan saya di Zoom. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang bagaimana mengatur margin. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, margin itu maksudnya batas atas, bawah, kiri, kanan dari dokumen kalian. Kalau kalian di sini lihat kursornya yang kedip-kedip ini, itu adalah batas dari pojok dokumen kalian. Nah, batas tepi ini atau yang kita sebut margin tadi bisa kalian atur ulang. Mau kalian mungkin jadikan lebih besar atau lebih kecil. Caranya bagaimana? Nah, kita sudah menyelesaikan menu home, insert dan juga design. Sekarang kita akan ke menu layout. Di menu layout, kalian pilih bagian pertama yaitu margin. Lalu pilih custom margin yang paling bawah. Nah, di custom margin, di sini ada top, left, bottom, sama right. Top ini maksudnya yang bagian atas, jadi batas atasnya. Left itu bagian kiri, bottom itu bagian bawah, sedangkan right itu bagian kanan. Kalau secara standar itu batasnya masing-masing itu sekitar 2,54 cm, atau mungkin di beberapa program kalian ada pakai inch atau 1 inci. Nah, 1 inci itu sama dengan 2,54 cm. Nah, ini bisa kalian atur. Nah, terus efeknya seperti apa? Kalau marginnya kalian besarkan, maka
semakin sedikit tulisan yang bisa kalian masukkan di dokumen kalian. Contohnya nih, saya pasang di sini 5 cm untuk di semuanya ya, biar mudah. Nah, di bawah juga, di kirinya juga, di depannya kanannya juga. Setelah kita semua atur, baru kita klik OK. Nah, maka dia akan berada di sini. Jadi kita akan menulis mulai dari sini. Nah, coba kita bandingkan ya. Semisal nih, kita tulis random saja. Nah, anggap aja seperti ini ya. Ini kita ke menu margin, ke menu layout, baru ke menu margin, lalu ke bagian custom margin. Bila kalian standarnya seperti ini, maka tulisan kalian akan seperti ini. Tapi bila kalian besarkan, misalnya anggapnya menjadi 5 cm seperti tadi, maka kalian akan mendapatkan lebih sedikit tulisan. Contohnya, bila kita klik OK, dia akan seperti ini. Nah, lebih sempit kan? Nah, dia menjadi 2 halaman. Karena batas kiri, kanan, atas, dan bawah kita besarkan menjadi 5 cm. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau kecilkan? Bisa. Kita ke custom margin lagi. Anggap aja kita mau jadikan jadi 1 cm misalnya, 1 cm. Lalu semuanya kita ubah. Nah, setelah kita OK, nah, dia akan jadi lebih kecil batasnya. Tapi kalian bisa memuat lebih banyak tulisan. Untuk margin itu tergantung kebutuhan kalian mau besarkan atau kecilkan. Bila kalian berencana untuk membuat dokumen yang tebal, maka disarankan marginnya jangan terlalu kecil. Karena kalau marginnya terlalu kecil, nanti tulisan kalian ada yang terjepit dan tidak bisa terbaca. Anggap aja mungkin kalian mau bikin buku tebal, maka marginnya jangan dibuat 1 cm, karena nanti ketika sudah dijadikan buku, ada bagian tulisannya di seberang, contohnya biasanya di bagian sini, yang nanti akan tertutup karena tidak terlihat waktu dijilid, waktu menjadi buku. Nah, umumnya ya, untuk margin itu kalau misalnya tidak 2,54 cm, biasanya orang akan membuatnya menjadi 4 cm untuk atas bawah dan 3 cm untuk kiri kanan. Ini standar biasanya ya, tergantung kebutuhan kalian juga nanti. Nah, seperti ini ya. Intinya untuk membuat margin bisa kalian atur sendiri. Kalau misalnya kalian mau cuma ubah atasnya bisa, yang mau bawahnya aja juga bisa, terserah kalian. Kalau mau ngubah 3, yang satunya nggak diubah boleh, mau diubah cuma 1, sisanya nggak diubah juga boleh. Intinya ya sebisa semau kalian lah. Oke, itu untuk materi minggu ini. Semoga tidak sulit ya, dan selamat mencoba. Yay, and that's the end. Nah, itu saja untuk hari ini. Nah, apa yang ingin kalian lakukan sekarang? Kalian mau nonton ulang? Bisa. Kalian mau subscribe? Boleh. Nggak subscribe juga nggak apa-apa. Atau kalian mau bertanya? Silakan di kolom komentar atau waktu bertemu saya di Zoom. Atau kalian bisa ke pelajaran selanjutnya. Apapun yang kalian lakukan, semoga bermanfaat video ini dan menambah pengetahuan kalian tentang Microsoft Word 2016. Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan untuk materi yang baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.